Apakah Tuhan mampu melenyapkan kejahatan? Jika mampu, lantas mengapa masih ada kejahatan? Jika tidak, terus apa masih bisa disebut Tuhan? Oke, pertanyaan ini sudah ada sejak 2300 tahun lampau, diajukan oleh Epicurus, seorang filsuf Yunani kuno. Meskipun tidak baru, tapi pertanyaan ini tetap menarik. Jika kita percaya bahwa Tuhan adalah sosok yang serba maha, maka pastilah Tuhan mampu melenyapkan kejahatan, bahkan menghapuskan kebaikan itu sendiri. Masalahnya, apakah Tuhan mau menggunakan kemampuannya untuk melenyapkan kejahatan atau tidak? Mengapa penting mempertanyakan apakah Tuhan mau atau tidak? Begini, bukankah sumber kejahatan itu adalah kebodohan, kemalasan, keserakahan, kecemburuan, dan juga kebencian? Dari mana sifat buruk itu berasal? Dari Tuhan juga bukan? Pada diri setiap manusia itu melekat sifat-sifat baik, yaitu empati, kasih sayang, welas asih, bijaksana, dan sifat-sifat buruk yaitu kebodohan, kemalasan, keserakahan, kecemburuan, dan kebencian sekaligus. Jika Tuhan memang ingin melenyapkan kejahatan, maka Tuhan bisa menghapuskan kebodohan, kemalasan, keserakahan, kecemburuan, dan juga kebencian dari manusia. Sebaliknya, jika Tuhan memang menginginkan manusia hanya melakukan kebaikan, maka Tuhan hanya perlu mempertahankan empati, kasih sayang, welas asih, dan kebijaksanaan pada diri setiap orang. Faktanya, Tuhan mempertahankan sifat-sifat yang saling bertolak belakang itu, baik dan buruk, pada diri setiap manusia. Itu sebabnya tidak ada orang yang sempurna kebaikannya, dan sebaliknya, tidak ada pula manusia yang mutlak keburukannya. Berdasarkan fakta-fakta bahwa setiap manusia memiliki potensi kebaikan dan keburukan yang sama besarnya, maka saya lebih nyaman untuk berpendapat bahwa Tuhan tidak mau melenyapkan kejahatan. Mengapa? Sepertinya Tuhan menciptakan manusia dengan beragam karakternya. Ini tidak ubahnya seperti dalang atau sutradara yang menulis skenario lakon atau sandiwara di mana di dalamnya harus ada karakter protagonis dan juga antagonis. Karakter protagonis dan antagonis itu sengaja diadakan agar cerita menjadi menarik, pantas menjadi hidup, dinamis, dan juga menghibur. Di mata seseorang, dalang dan sutradara, semua karakter di dalam skenario yang mereka tulis itu semua berguna dan pentingnya. Tapi tidak ada sama sekali anggapan sang dalang atau sutradara bahwa tokoh antagonis dan lakonnya sebagai penjahat. Karenanya tidak ada adegan di dalam lakon yang mereka pentaskan tersebut, meskipun tentang perampokan dan juga pembunuhan, akan mereka sebut sebagai kejahatan, melainkan sebagai pertunjukan panggung belaka. Mengingat kejahatan terus terjadi, sepertinya Tuhan sengaja membiarkannya. Boleh jadi di mata Tuhan, manusia itu sama nilainya, dan semua kejadian yang terjadi pada masyarakat manusia sama saja. Tidak ada yang namanya kejahatan atau manusia jahat. Manusia hanyalah wayang, sementara segala kejadian yang dialami manusia hanyalah skenario lakon yang ditulis oleh Tuhan itu sendiri. Seperti itu. Demikian jawaban dari saya. Semoga bisa dipahami secara baik. Saya terbuka menerima saran dan juga masukan. Terima kasih. Kalau suka jangan lupa follow dan sebarkan, biar manfaatnya semakin meluas. Diskusi di kolom komentar.